Hai teman-teman pecinta bulu tangkis dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya di channel ini ya guys. Dan kali ini saya mau ngebahas sebuah raket yang masih dalam episode raket murah di harga 200 ribuan. Setelah saya pakai beberapa kesempatan, raket ini adalah salah satu raket yang worth it, yang paling recommended buat teman-teman semua yang suka main power guys. Sebetulnya kemarin di tokonya, di Tokopedia, nama tokonya Pusat Grosir Olahraga, mencantumkan harga raket ini kurang lebihnya 800 ribuan guys. Hanya saja ada diskon sampai dengan 80% dan saya dapat raket ini di harga 175 ribuan. Saya nggak tahu apakah ini memang benar-benar raket yang berkelas atau memang ini kategori raket-raket yang harganya murah-murah. Teman-teman yang tahu informasinya boleh berbagi di kolom komentar ya guys. Dan ini adalah raket Fraser Conquer 901 guys. Jadi ini raket yang saya bilang kemarin waktu unboxing, desain awalnya atau coloring raket ini mirip banget sama raketnya Yonex yang Nanoflare 700 guys. Walaupun ternyata kedua raket antara raket Fraser Conquer 901 dengan Nanoflare 700 dibedakan dengan model frame kepalanya, yang ini compact guys. Dan kalau saya ngelihat dari ketahanan catnya guys, raket ini lumayan tahan dan catnya nggak ada yang lupas-lupas, kerasa solid sih menurut saya guys. Hanya beberapa kali saya tabrakan dan mengambil shuttlecock di lantai dan hanya lecet yang sangat wajar. Bahkan ini kategori cat raket yang sangat kuat, ketahanannya sangat bagus guys, dan detailnya lumayan cakep. Di beberapa titik ada yang kurang baik ya, tapi secara keseluruhan ini sangat memuaskan dan gak kerasa banget kalau ini raket hanya di harga 175 ribuan guys. Jadi kalau dari desainnya dan coloringnya ini not bad, bahkan ini sangat memuaskan menurut saya guys. Harga 175 tapi desainnya juga kekinian, kerasa banget sama raket-raket mahal dan solid banget. Juara lah ini untuk catnya ya. Terus kemudian kita coba masuk ke spesifikasi dasar guys. Ini kan sebetulnya beratnya di 78 gram, kurang lebihnya 2 gram, dengan balance point head heavy balance 292 sampai dengan 297 mm. Dengan raket satu dan lainnya bisa jadi bakal nemu balance point dan berat yang agak berbeda, karena di sini ada selisih produksinya guys, atau rentang produksinya. Dan kemudian tensi maksimalnya 30 lbs. Dengan berat 78 gramnya, sebetulnya kalau di tokonya mencantumkan berat raket yang 80 gram. Ya tapi masih masuk sih, masih dalam batas toleransi, karena 78 plus 2 gram itu kan 80 guys. Dengan spesifikasi dasar model kayak gini, sebetulnya raket ini masih dalam kategori raket yang ringan digunakan. Apalagi ditambah frame compactnya guys. Frame compact kayak gini tuh speednya mirip banget sama frame-frame yang hexagon, yang lancip, yang sword, yang rasanya tuh cepet dan enteng banget untuk swing guys. Dan sebetulnya kemarin untuk shaft flexibility atau stiffness raket, kekakuan shaftnya guys, di tokonya tuh nggak menyebutkan ya ini medium atau stiff atau fleksibel. Dan saya agak nekat karena memang saya mau compare di harga 200 ribuan dan beberapa raket lainnya memang spesifikasinya nggak lengkap ya. Makanya saya tetap ambil raket Fraser ini, dan ini adalah raket yang direquest oleh salah satu subscriber Badminton Glasses official guys. Jadi langsung saja saya ambil. Dan kalau saya coba lenturkan, ini memang kerasa di medium guys, medium. Dan dengan shaft medium, ini sebetulnya shaftnya mirip banget sama raketnya Pro Champs yang Smash Pro 100 guys. Shaftnya medium, modelnya compact, dan yang saya rasakan ketika dipakai mukul, swing, nyabet shuttlecock, kerasa mediumnya itu lebih mendekati ke stiff. Dan untuk raket ini nanti kita bahas feel pemakaiannya, termasuk rasa kakunya shaft raket ini setelah video main saya bareng teman-teman di lapangan guys.
Oke guys, sekarang kita masuk feel pemakaian saat dipakai main guys. Ini penting banget. Kemarin ketika saya nyobain raket ini, ketika di poin-poin pertama itu kayak penyesuaian. Biasa ya, raket kompleks itu selalu ada proses adaptasi, penyesuaian biar raketnya itu klop. Karena beda banget dengan raket-raket isometrik. Itu feel yang saya rasakan pertama. Karena kita kan sama-sama tahu ya, model raket kompleks itu shaftnya itu lebih kecil ketimbang raket-raket yang lainnya. Makanya kenapa swingnya itu kerasa cepet, enteng, nggak seperti raket-raket dengan model isometrik. Bahkan kalau kita coba ukur ya, nih guys, seberapa kecilkah raket compact. Kita bagian bawah itu udah kita samakan ya, bagian bawah udah kita samakan, dan ini dia guys selisihnya guys, banyak banget tuh, dari atas samping itu banyak banget selisihnya. Ini yang bikin beberapa pemain yang nggak biasa make raket compact bakal butuh adaptasi guys. Paling nggak di awal-awal pasti ketika pukul shuttlecock kena lah di frame-frame ini guys, sampai menemukan titik yang pas baru nanti kerasa enaknya raket ini guys. Itu sih hal mendasar, hal yang paling pokok, yang paling urgen menurut saya, yang paling kerasa banget ketika pakai raket kompleks. Pasti di awal main selalu butuh penyesuaian. Tapi mungkin kalau misalnya raket kita lebih dari 1 atau lebih dari 2 gitu, 3, 4, 5, dengan raket-raket frame kompleks semua, mungkin main masuk ke dalam lapangan, masuk ke dalam court, mungkin langsung in ya dengan raketnya. Cuman karena raket kita kan sering kali nggak kompak semua, ini yang bikin dia selalu butuh adaptasi dengan waktu yang lebih lama ketimbang raket-raket isometrik. Dan sebetulnya raket ini kan beratnya 78 gram dengan kurang lebihnya 2 gram, dan saya nggak ngerasain sih ini raket ringan. Ini kerasa banget bobotnya raket sekelas Icon Nemo ini yang beratnya di kurang lebihnya 82 atau 83 gram ya. Tapi dengan berat yang saya rasakan ini sih, ini masih sangat pas buat tangan saya guys. Jadi ketika kemarin saya pakai raket ini tuh guys, ketika sudah adaptasi, ketika sudah penyesuaian dan sudah in dengan raket ini, rasanya bola atas tuh pingin langsung ditembak, nggak pingin main drop shotan.
Karena ketika kita dapat bola yang pas banget posisinya, kemudian kita nembak di area yang tepat di senar kita, itu laju shuttlecocknya mantep banget rasanya, gitu, dan mantep. Bahkan kemarin guys, ketika pemanasan, saya tuh nyobain raket Astrock yang 38S punya kawan saya. Saya pakai pemanasan dan kemudian saya lanjutkan dengan pemanasan di raket Fraser ini. Karena saya agak penasaran guys, yang saya rasakan tingkat solidnya jauh lebih solid raket Fraser ini ketimbang raket Yonex yang Astrock 38S guys. Walaupun powernya nyaris-nyaris mirip ya, kenyamanan dan solid ketika shuttlecock datang di sini guys. Ketika swing, mantepnya, kerasa gaharnya itu malah lebih di raket ini. Dan output powernya nyaris mirip guys. Walaupun ketika saya coba di hitting soundnya ya agak kalah ya. Dan beberapa raket dengan frame compact juga yang pernah saya review, hitting soundnya memang nggak terlalu istimewa. Tapi memang untuk powernya, mengeluarkan power tembakannya itu sangat enak banget. Kemudian saya dan kawan saya berkesimpulan emang solidnya kerasa lebih solid ini guys. Dan ini video ketika saya pemanasan pakai raket Astrock 38S guys. Antara raket Fraser Conquer 901 dan Astrock 38S guys, kan sebetulnya spesifikasinya nyaris mirip dan hanya dibedakan dari frame kepalanya. Yang ini compact, yang Astrock 38S kan isometrik. Dan yang saya rasakan dengan berat yang rata-rata 4U nya Yonex itu di berat 82 atau 83 gram, ini 80 gram. Powernya nyaris mirip. Yang membedakan secara signifikan mantepnya shuttlecock ketika nantok di senar ini guys. Ini lebih kerasa mantep. Gak ada getaran, gak ada rasa keritingnya di tangan guys. Karena beberapa reviewer bilang raket itu memang agak keriting di tangan ya. Rasanya itu ada getaran yang bikin tangan kayak nggak nyaman. Walaupun memang output powernya tetap dapat loh guys. Makanya saya juga agak penasaran rasa apa yang saya rasakan di raket Yonex Astrock 38S itu guys. Buat teman-teman yang ngerti apa yang saya rasakan di raket Yonex Astrock 38S, silahkan dijelaskan di kolom komentar ya guys ya. Makanya kenapa raket ini kemarin saya review agak akhiran guys, karena feel yang saya rasakan ini nggak kayak raket murah. Ini solid banget dan mantep banget. Apakah mungkin memang raket Fraser ini di harga 800 ribuan itu real ya guys? Teman-teman yang tahu bisa kasih komentar ya. Makanya dengan feel yang saya rasakan itu guys, saya nggak berani nilai ini nilai yang sempurna karena harganya saya belum jelas itu harga real atau memang harga diskonan. Karena benar-benar tingkat solidnya jauh di atas Astrock 38S kemarin saya coba. Kalau saya harus kasih nilai, misalnya ini harga aslinya 800 ribuan, kemudian dengan feel yang saya rasakan, mungkin saya cuma bisa kasih nilai di angka 85an. Tapi kalau misalnya ini mau bener-bener raket dengan harga cuman 175 ribuan, ini saya harus bilang ini raket yang sangat recommended buat teman-teman beli di harga 175 ribuan. Dan dengan harga 175 ribuan, saya kasih poin raket ini 10 guys. Sangat sempurna sekali, enak banget, solid banget. Apalagi dibandingkan dengan raket Yonex yang harganya kurang lebihnya 600 ribuan, ternyata ini lebih solid. Tapi buat teman-teman yang ngerti informasi detail tentang raket Fraser ini, silahkan berbagi informasinya di kolom komentar guys, biar saya juga ngerti dan teman-teman netizen juga ngerti informasi lebih detail tentang raket Fraser ini guys. Dan sekian dulu guys review pembahasan raket Fraser Conquer 901 ini guys. Semoga bermanfaat buat teman-teman, buruan diambil kalau stoknya masih ada guys. Semoga bermanfaat. Salam tepok bulu, sehat selalu dan see you next time guys.